Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ahli Hidayat. Pada podcast Ramadan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu menilik ekonomi masyarakat selama bulan Ramadan. Tentunya selama bulan Ramadan ada berbagai kegiatan yang memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu contoh, banyaknya penjual makanan dan minuman dadakan di pinggir jalan ketika kita mau berbuka puasa. Hal yang sama juga berdampak terhadap pasar tradisional yang menyebabkan meningkatnya perekonomian masyarakat secara signifikan. Secara keseluruhan, bulan Ramadan ini memiliki beberapa poin yang memang memiliki hal yang positif dan juga negatif. Nah, hal ini patut untuk kita diskusikan, hal ini patut untuk kita perdalam, untuk kita pelajari. Makanya pada kesempatan kali ini sengaja kami mengundang pakar ekonomi ya di lingkungan Universitas Islam Madura. Mungkin ini terkait ekonomi menjadi makanan sehari-harinya ya Pak. Ya. Selamat datang Pak Bayhaqi di podcast Ramadan kami. Terima kasih ya. Oke Pak, pada kali ini kita akan membahas ekonomi. Mungkin sebelum kita melaju lebih jauh terhadap pembahasannya, apa kesibukan Bapak setiap harinya? Masih sebagaimana biasa, Mas. Sebagaimana biasa. Ya. Jadi kegiatan harian itu karena kita adalah sivitas akademika, maka berpikir. Tuh. Ya. Sehari tidak berpikir saya stres. Yang kedua ya tridharma. Tridharma itu inilah yang membedakan mungkin kesempatan kali ini juga apa itu perguruan tinggi dengan sekolah, kira-kira seperti itu. Ya, perguruan tinggi itu ngajar itu mesti mikir karena keilmuan itu selalu berkembang. Maka salah besar perguruan tinggi atau orang yang terlibat di perguruan tinggi ngajar ya hanya sekedar ngajar. Ya. Jadi harus ada sebuah peningkatan kualitas keilmuan yang harus dihadirkan, peningkatan kreativitas pelayanan yang mesti harus dihadirkan. Karena ini bukan sekolah. Itu kegiatan harian. Yang kedua ya kegiatan harian ya bermasyarakat. Ya seperti itu. Mungkin itu yang secara umum bisa saya sampaikan sebagai kegiatan. Berarti agak beda ini kegiatannya Bapak, ini agak beda dari yang lain. Kalau orang lain itu berpikir jadi stres, kalau Bapak itu menjadi hobi ya? Hobi. Ya. Ketika tidak berpikir stres. Ya. Jadi berarti agak beda dengan yang lain. Ya enggak apa-apa, kan kaidah Arab itu menyebutkan khalif tu'raf. Oke. Iya. Betul. Iya. Oke Pak, ini kan kita akan membahas tentang ekonomi masyarakat selama bulan Ramadan ya Pak. Boleh. Namun sebelumnya, apakah Bapak juga menikmatilah kegiatan ekonomi di bulan Ramadan, semisal ketika mau berbuka puasa beli takjil dulu atau beli kurma terlebih dahulu? Oke, yang pasti saya nikmati adalah perjalanan menuju pulang itu lebih ramai. Ya. Lebih ramai. Indikator sebuah ekonomi tergerak itu salah satunya adalah ramai. Karena ketika ramai berarti ada orang yang mau spending, jadi mau menghabiskan uangnya untuk keluar, minimal beli bensin. Yang kedua adalah berbelanja. Nah, itu adalah salah satu indikator utama. Maka kenapa ketika pandemi kita itu lesu? Karena orang nggak boleh keluar. Nah, itu alasan. Yang kedua, saya ini kan maaf kalau boleh dikatakan misalnya saya ini karyawan biasa aja. Kebetulan kalau dibilang pakar tidak, karena pakar itu adalah seseorang yang ahli di satu bidang tertentu. Kayaknya saya tidak punya keahlian khusus begitu. Keahlian saya masih terlalu umum.
Tapi kalau misalnya disebut sebagai dekan Fakultas Ekonomi itu tidak bisa dipungkiri karena itu ada SK-nya. Ada SK-nya. Iya. Kalau kata Rocky Gerung itu orang yang punya ijazah bukti bahwa dia pernah sekolah, bukan pernah berpikir. Gitu. Maka kalau mau lihat pemikiran saya, baca karya saya. Ya. Kalau lihat posisi saya, lihat SK saya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya orang yang selalu berpikir bahwa keluarga itu adalah segala-galanya. Meskipun keluarga saya banyak, maaf, keluarga dalam yang saya maksud itu bukan istri, karena keluarga dalam bahasa Madura adalah istri. Jadi istri saya tidak banyak, tapi keluarga saya banyak. Saya orang yang concern terhadap ekonomi keluarga. Jadi saya berupaya tidak belanja di luar. Tetapi ini bukan kemudian saya mengajak untuk tidak belanja di luar. Tetapi begini, ada pola sederhana yang bisa saya sampaikan. Kalau saya harus makan di luar sehari 3 kali, sekali makan itu 10.000, berarti saya akan menghabiskan uang saya 30.000 sehari. Kalau 30.000 ini saya serahkan istri saya, kita bisa makan sehari sekeluarga. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh istri saya itu bukan spending money, bukan hanya menghabiskan uang, tapi investasi. Apa? Dia beli bahan baku, diolah. Nah, diolah ini kan diambil untungnya sama orang yang jualan, tapi keuntungannya diambil untuk makan sekeluarga. Sehingga kita bisa menyebutnya ini sebagai sebuah kegiatan investasi keluarga. Ya, saya bisa menghemat pengeluaran uang saya, istri saya bisa menghadirkan gizi terbaik buat keluarga, dan yang pasti adalah bisa menguatkan cinta kasih kita bersama. Kira-kira seperti itu. Betul. Oke, berarti Bapak tidak belanja di luar bukan tidak mendukung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Oh, bukan. Saya kan belanja di luar, Mas. Kalau belanja di dalam kan istri saya nggak jualan. Istri saya kan nggak jualan. Jadi maksudnya tidak menikmati takjil yang oh, dari tidak. luar. Tapi tidak. Kalau belanja bahan baku ya. Ya pasti di luar. Ya, oke. Oke. Di sini kan ini kegiatan masyarakat ini sangat luar biasa di bulan Ramadan, apalagi dalam kegiatan ekonomi. Ya. Pastinya tren konsumsi itu naik. Oke. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap kenaikan tren konsumsi di masyarakat tersebut? Pertama, ini pasti menolong. Ya. Apalagi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berada di awal tahun. Di awal tahun tahun anggaran. Kalau saya pakai skema pemerintah ekonomi makro ini berada di awal tahun. Ekonomi itu akan tergerak ketika masyarakat mau membelanjakan asetnya, mau membelanjakan uangnya. Kenapa? Kalau ada belanja, pasti ada keinginan orang untuk memproduksi. Pada sisi yang lain tentu. Nah, saya sering kemudian menyampaikan negara sebenarnya berhutang kepada agama. Ya, agama apapun di Indonesia, karena semua agama. Ya, di Indonesia ini unik. Hampir semua agama punya hari raya dan punya ritual yang itu menggerakkan perekonomian. Coba bayangkan, Islam, karena saya orang Islam, tetapi saya tidak kemudian menjadi rasis. Nanti saya coba rangkum agama yang lain. Misalnya Islam itu ada berapa kegiatan yang itu tidak temporer, tetapi itu reguler. Ramadan ini 1 bulan. 1 bulan di mana orang-orang Islam akan menggunakan sumber dayanya untuk menikmati Ramadan ini menjadi lebih nyaman. Ya, kenapa lebih nyaman? Manusiawinya pagi sampai malam, sampai petang yang biasanya makan dan aktivitas konsumsi ada di situ, dia tahan. Malam kita nggak makan nggak ada masalah, Mas. Betul. Tetapi ini dibalik, malam kita makan, maka dia akan mencoba makan sesuatu yang pasti lebih enak, lebih nyaman dibandingkan kalau siang makan enak, wajar, lapar, bekerja, beraktivitas. Tapi kalau malam menunya tidak menarik, pasti tidak antusias makannya.
Yang kedua, balas dendam. Ya, pagi sampai sore kita beraktivitas, maka pada saat buka puasa pasti ingin sesuatu yang enak. Gitu. Nah, ini dilakukan bahkan kita, karena saya akan selalu sebut, kita ini Universitas Islam Madura, kita punya kewajiban untuk juga menyelamatkan peradaban selain Islam. Ada nama belakangnya itu Madura. Orang Madura itu punya saya nggak sebut kebiasaan hidup yang menyatakan begini. Kita punya budaya ala kosa tahun eka kana sebulan. Jadi kerja 1 tahun untuk dimakan 1 bulan. Saking Ramadan ini menjadi momen yang spesial. Ya, saking Ramadan ini menjadi momen yang spesial. Nah, kemudian atas dasar ini spending money ini ya bagus, ketika tentunya ada batasannya. Nah, yang dikonsumsi ini apakah hanya sekedar menjadi sebuah kegiatan balas dendam dan barangnya ini berasal dari luar komunitas kita, misalnya kalau bicara teritorial komunitas Madura, kalau bicara religi misalnya komunitas Muslim, itu baru Ramadan sebulan, Maulid Nabi sebulan full itu, betul ya, Isra Mi'raj sebulan full, kurban berapa hari itu, ya. Nah, kemudian bagaimana misalnya umat beragama yang lain sama, ketika nyepi, ketika Paskah misalnya, karena sebentar lagi kita Paskah ini, Jumat Agung kalau menurut saudara-saudara kita Kristiani misalnya, itu spendingnya luar biasa. Bayangkan misalnya itu dari Natal sampai ke Tahun Baru seminggu itu, Mas, mereka betul-betul merayakan itu sebagai sebuah perayaan agama mereka, dan itu banyak pengeluaran yang dilakukan. Nah, kalau ini kemudian ternyata yang dikonsumsi adalah berasal dari Indonesia sendiri, berapa ekonomi yang terlecut. Ya. Yang kedua, ini awal tahun, Mas, Ramadan tahun ini, di mana biasanya proyek-proyek pemerintah ini belum turun. Kenapa? Karena dari sisi pendapatan pemerintah ini belum punya cukup uang dari pajak, transfer dari pusat. Ini belum masuk nih. Maka ini menyelamatkan bahwa konsumsi di daerah kita itu naik atas sebuah kegiatan keagamaan, yaitu Ramadan ini. Jadi saya tidak pernah takut untuk menyatakan negara sebenarnya lagi berhutang kepada agama ini. Kenapa? Hadirnya negara mestinya kan menjamin kebutuhan masyarakat. Tetapi negara dibantu oleh sebuah kebiasaan di negeri ini bahwa lebih banyak orang yang sebenarnya tidak bergantung kepada negara. Jadi kalau negara main-main dengan janjinya, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah ini bukan penjajahan? Bukan masyarakat yang menjajah negara, kira-kira seperti itu. Jadi kenaikan konsumsi di masyarakat ini juga menjadi pembantu negara. Oh iya, karena begini, Mas, rumusnya pendapatan nasional. Kita ini masuk G20, negara-negara dengan pendapatan nasional terbesar. 20 negara yang pendapatan nasionalnya ini terbesar seluruh dunia. Kita masuk G20. Pendapatan nasional itu kan ukurannya satu konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga orang per orang. Kalau kata orang ekonomi itu yang punya sumber daya, ya, yang punya tenaga kerja. Kita kan kerja dibayar. Nah, bayaran itu namanya pendapatan yang akan dikeluarkan untuk konsumsi. Punya tanah disewa orang, sewanya itu kan pasti buat konsumsi. Punya uang ditabung di bank, kalau dapat bunga, dapat bagi hasil, itu kan akan digunakan untuk konsumsi.
punya kreativitasnya dijual. Teman-teman di sini punya kreativitas, editing dan segala macam. Itu kan dibayar orang, dijual, itu kan untuk konsumsi. Nah, itu yang pertama C namanya, konsumsi. Yang kedua investasi. Insan bisnis itu tidak akan beli sesuatu itu untuk dikonsumsi, untuk dihabiskan, tetapi pasti untuk diambil untung. Ya, ini kan saudara beli misalnya peralatan podcast ini. Podcast ini kalau dalam rangka investment, ini pasti tujuannya adalah mendapatkan kembalian, dapat subscriber, dapat monet lah kira-kira seperti itu, dan kembali kira-kira seperti itu. Nah, itu namanya investment. Tetapi kalau saya beli untuk nyanyi-nyanyi, itu konsumsi namanya. Nah, artinya ada sektor kedua, yaitu sektor bisnis. Nah, yang ketiga pemerintah. Pemerintah itu wajib lewat karyawan, lewat lewat proyek, kira-kira seperti itu. Nah, yang paling penting yang tidak disadari oleh kita adalah sebenarnya kita lemah dalam selisih antara ekspor dengan impor. Nah, kalau bicara konsumsi tadi, itu akan menjadi baik kalau yang dikonsumsi adalah lokal. Saya sebut songkok saya ini kan diproduksi di Pamekasan. Ketika saya beli songkok ini produk Pamekasan, maka uangnya kan ngalir ke orang Pamekasan. Yang bikin songkok ini pekerjaannya orang mana? Orang Pamekasan. Nah, orang Pamekasan yang bikin songkok belanjanya kemana? Ke toko yang orang Pamekasan. Tokonya belanja kemana? Oh, ternyata tokonya belanja ke orang yang punya orang Surabaya. Nah, itu berarti kan keluar ke orang Surabaya sudah sebagian. Nah, kalau ini tidak kreativitas kita lemah atau tidak terukur berapa kemampuan sumber daya lokal kita dalam mengcover kenaikan konsumsi masyarakat ini, itu akan lari keluar, jebol. Ya. Jadi manfaatnya akan lebih banyak dirasakan oleh orang luar. Ya. Itu yang perlu secara ekonomi kerakyatan perlu digarisbawahi. Jangan-jangan yang cenderung kaya tetap adalah orang-orang kaya itu. Ya. Berarti juga bagaimana kita juga bisa lah memproduksi sendiri, ya, untuk bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan yang ada di daerah kita. Betul. Ya, tetapi ya ada juga Mas yang penting ya, fenomena Ramadan kali ini, ya bukan kali ini saja, dari tahun ke tahun ini terjadi adalah orang berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya itu disatukan di bulan Ramadan. Saya cenderung menganggap ini adalah anomali amal sedekah. Jadi ini istilah baru ya, taking profit begitulah. Padahal Allah itu ya kita naikkanlah sedikit. Ramadan ini kan stimulus sebenarnya. Stimulus yang diberikan Allah kepada umatnya agar selama Ramadan ini berlatih riyadhah bahwa kita ini harus menjadi insan yang lebih baik. Ya, secara personal saya tidak sebut ini adalah tasawuf misalnya, tetapi kalau kita sebut sebagai sebuah pembelajaran hidup, bagaimana kemudian sepak terjang kita 1 tahun ke depan ini kan dibentuk ketika Ramadan. Dan Islam ini menarik menurut saya karena Islam ini adalah agama yang melatih kebiasaan lebih disiplin dibandingkan agama-agama lain. Nah, bayangkan kalau Anda sholat 5 waktu, kira-kira berat tidak? Tidak. Kalau saya berat, Mas. Ya. Kalau saya berat, kenapa? Saya harus memotong waktu tidur saya. Saya harus bangun pagi-pagi, padahal itu adalah waktu terenak untuk tidur, untuk istirahat. Saya harus memotong waktu kerja saya, padahal di situ adalah waktu di mana saya lagi misalnya produktif berpikir, produktif jernih. Ya. Tetapi coba bayangkan, waktunya lo kok pas. Nah,
habitual kita dilatih oleh Islam. Zuhur suruh berhenti sejenak. Kenapa? Karena kalau dari pagi sampai siang kita full bekerja, setelah itu pasti tumpul, maka istirahatlah sejenak. Orang belajar itu menurut teorinya maksimal itu 1,5 jam ya tanggapnya. Jadi makanya harus berhenti sejenak, bercanda dulu, ada intermezzo dulu, kira seperti itu. Nah, udah habis zuhur bekerja lagi, suruh henti dulu asar. Kenapa? Siang itu panas, Mas. Maka berhenti sejenak, ademkan pikiran agar sebelum pulang ke rumah pikiran kita sudah fresh, tenang. Istri, anak tidak jadi korban atas pekerjaan Aman ketika pulang ke rumah, aman. Iya, sudah ada suntikan Tuhan di situ. Begitupun maghrib, kita suruh berhenti sejenak dari aktivitas kita. Apa? Ada pembeda antara siang dengan malam. Malam itu waktunya istirahat. Nah, begitupun Isya. Jadi kita orang Madura ini punya kebiasaan maghrib, kalau ayam itu tidak kembali ke kandang dicari. Sekarang anak sekarang maghrib tidak pulang, tidak dicari. Lebih berharga mana? Ayam loh tentunya. Loh, ini kan menjadi sebuah kebiasaan yang baik menjadi hilang. Yang kedua, Ramadan itu latihan. Orang yang nggak mau sedekah, sedekah. Tuh. Iya. Tapi itu kan orang tidak mampu, Mas, nabung begitu kan. Lah kalau orang yang mampu mosok nunggunya Ramadan. Lo kok kayak mau transaksi sama Allah begitu. Mumpung Ramadan dapat 10 kali lipat. Ini lumayan nih keuntungannya. Jadi kalau sekali sedekah di Ramadan, 10 bulan berikutnya setara sudah. Lah ini kan ya Allah, nikmat Allah itu jauh lebih besar. Nah, pola ini kemudian mendorong masyarakat tidak mampu itu karena dia merasa mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib. Nah, habislah buat beli apa macam-macam yang dia tidak inginkan sebenarnya ya. Tapi karena dapat itu yang pendapatan yang tidak terduga seperti itu, habislah buat apa konsumsi. Kenapa? Ada tiga teori makan. Menurut saya dapat cerita ini dari orang-orang Sumatera. Saya nggak sebut suku apa, pokoknya Sumatera deh. Kalau orang belum punya apa-apa, pasti yang ditanyakan makan apa kita hari ini. Tapi kalau sudah punya, sudah bisa makan begitu, ada penghasilan, pertanyaannya pasti beda. Ya, makan di mana kita hari ini? Ya, sama-sama pecel, tapi bisa pecel A, bisa pecel B. Kenapa? Kita sudah ada uang lebih untuk memilih makanan. Padahal makan di rumah dengan makan di luar sama saja. Bahkan lebih kenyang di rumah biasanya. Karena tidak ada batasan. Ya. Yang ketiga, naik levelnya. Kita sudah bisa makan di mana hari ini, pasti naik levelnya yang ketiga. Apa? Dengan siapa kita makan hari ini? Nah, artinya itu sebenarnya bagi orang-orang bisnis menambah koneksi, tapi bagi orang awam itu gengsi. Maka banyak sekarang anak muda itu di kafe pesen kopi 20.000 ditungguin berapa jam begitu hanya karena ingin ambil foto eksis di Instagram. Padahal dia itu sebenarnya bisa beli kopi yang murah, bisa dimanfaatkan beberapa, tapi karena konsepsinya adalah rizqum min haitsu la yahtasib tadi, akhirnya udah habisin aja mumpung ada nih. Sebelum nah, yang keempat ini yang bahaya, Mas. Siapa yang kita makan hari ini? Nah ya, akhirnya apa? Masyarakat miskin hanya akan menjadi sebuah komoditas. Kembali lagi bukan menjadi pemberdayaan. Kenapa? Orang kaya hanya taking profit. Lah coba bayangkan kalau misalnya ini menjadi latihan. Ramadan berderma menjadi latihan. Maka bukan tidak mungkin pada bulan-bulan berikutnya dia akan lebih galak lagi, lebih besar lagi. Besar itu kan bukan dalam arti jumlah, ya, tetapi besar itu bisa pada kualitas. Kalau emasnya hari ini berbagi 10.000, nilainya mungkin bukan hanya 10 kali lipat dibandingkan saya, bisa beribu-ribu kali lipat.
Kenapa? Pendapatan saudara misalnya anggaplah 100.000. Kalau 10.000 kan 10%-nya. Adakah orang kaya yang mau 10% hartanya diberikan? Mungkin tidak, sulit. Tetapi orang, ini kalau analoginya Gus Baha, orang punya ayam satu atau dua, ada gurunya datang sembelih, tenang aja. Tetapi bayangkan kalau sudah punya ayam 10, kira-kira mau nggak menyembelihnya semua kalau gurunya datang? Sudah agak berat. Kalau punya ayam 100, mau nggak semuanya 100-100-nya disembelih? Mustahil. Mustahil. Nah, itu yang dimaksud sehingga berada pada kualitas. Mestinya Ramadan ini menjadi sebuah latihan. Apalagi kok yang digalakkan hanya ibadah-ibadah mahdhah, sholat dan segala macam. Padahal sedekah ini bukan hanya berimpact kepada dirinya. Kalau kita sholat itu untuk kita. Ya. Kalau kita puasa itu kan untuk kita yang sehat, kita yang dapat ibadah. Tetapi kalau sedekah, kalau zakat misalnya, impactnya bukan hanya pada kita. Selain dapat keberkahan harta, orang lain juga dapat imbas material maupun imaterial. Itu mungkin sekilas, Mas. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ini Pak, tadi ada kata-kata anomali amal sedekah. Mungkin bagi saya sendiri dan bagi orang lain ini mungkin kata-kata yang baru, bahasa yang baru. Mungkin bisa dijelaskan apa itu anomali amal sedekah? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bersedekah kan hanya pada saat kita ingin saja. Biasanya kan seperti itu. Tidak pernah menjadi sebuah program kita bersedekah. Ya ada sebagian ya. Tetapi ketika Ramadan, hampir semua orang kaya itu memanfaatkan momen. Nah, bentar lagi ini 2024 tahun politik. Momentum yang tepat ya. Udahlah, berbagi apalagi ini Ramadan. Banyak orang yang sedekah. Ya, banyak orang bersedekah, entah apa di belakangnya kita kan nggak tahu. Tapi maksud saya nggak begitu. Anomali itu adalah sebuah kondisi yang tidak normal. Tidak normal. Jadi orang-orang kaya akan mencoba menghabiskan sumber dayanya untuk dihabiskan di bulan Ramadan untuk program sedekah. Betul. Padahal andai kata giliran ya akan luar biasa. Jadi sama Mas, kalau saya sebut misalnya ketika Maulid Nabi, kalau di fenomena di negara kita Maulid Nabi, semua rumah bersamaan bermaulid, kemudian masak bareng-bareng, apa yang terjadi? Banyak makanan sisa, jatuhnya israf. Tetapi coba bergantian, maka sekarang muncullah kreativitas masyarakat, disebut koloman atau kompolan kalau di Sumeneb, atau bahasa yang keren mungkin jamiah Maulid Nabi, yang pindah satu titik ke titik yang lain, tetapi bergantian sehingga konsumsi yang disediakan itu bisa dinikmati dengan baik oleh para anggota jamiahnya dan tidak terbuang. Pola kedua, misalnya lama kalau ini terjadi misalnya ketika musim haji. Musim haji itu ada yang namanya dam. Jadi orang yang kan rata-rata sekarang tamattu. Jadi melakukan umroh dulu baru haji. Sulit yang tidak tamattu karena akan berangkat lebih awal memang. Jarang yang misalnya datang tepat pada saat musim haji. Kenapa? Karena penerbangan itu akan ditutup seminggu sebelum musim haji. Biasanya ini yang plus-plus itu ya, yang datang langsung melaksanakan ibadah haji. Tapi jarang, sekali lagi saya sebut jarang. Nah itu kan harus bayar dam. Loh, bayangkan kalau 1.200.000 orang jamaah haji itu harus bayar dam berupa kambing disembelih pada musim haji, itu habis nggak kira-kira? Nggak bakal habis karena kemampuan orang makan ya hanya segitu. Belum lagi kurbannya. Nah maka gimana caranya?
daging itu disembelih pada tanggal penyembelihannya, yang kemudian diproses menjadi kornet. Yang disyariahkan kan kalau kurban ini kan penyembelihannya, urusan dikonsumsi kapan kan beda. Sama dengan zakat. Zakat itu kan penyalurannya. Zakat fitrah itu kan yang penting sebelum sholat Id dilaksanakan. Betul. Ya, maksimalnya kira-kira seperti itu. Urusan mau dikonsumsi kapan kan terserah. Ya. Tetapi kalau zakat kan harus sampai kepada mustahiknya. Nah, coba bayangkan agnia, orang-orang kaya ini kemudian amalia sedekahnya ini terjaga dalam konsep yang lebih baik, sehingga tidak terjadi anomali pokoknya Ramadan gempur habis-habisan. Memang orang miskin aja adanya hanya pada saat Ramadan, kan tidak. Yang kedua, kok misalnya tidak terfikir bahwa orang-orang kaya ini kan dibantu kaya. Betul. Oleh siapa? Oleh para karyawan. Nah, bolehlah ke masyarakat dalam bentuk social responsibility mereka itu pada saat Ramadan, tetapi bagi karyawannya jangan dihabiskan semuanya di bulan Ramadan, karena mereka telah secara nyata membantu para orang-orang kaya ini menjadi kaya, sehingga tidak terjadi lagi anomali amal sedekah pada saat Ramadan. Berarti secara sederhana anomali amal itu banyak orang yang terlalu bersedekah di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain tidak bersedekah. Saya tidak sebut tidak. Kalau orang-orang kaya ini kan pasti bersedekah. Betul. Cuma yang saya mau garis bawahi adalah kontinuitasnya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini misalnya habis 10 M, tetapi di bulan-bulan yang lain hanya 100 juta misalnya. Sehingga ini menjadi pemicu masyarakat miskin ini habis hanya membelanjakan sedekah tadi itu hanya untuk konsumtif, bukan untuk pemberdayaan. Oh, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa istiqomah lah, setiap bulannya istiqomah, jangan hanya di bulan Ramadan saja. Mungkin karena ada embel-embel pahalanya di bulan Ramadan. Taking profit saya bilang tadi itu, ambil 10 kali lipat katanya kan. Yeah. Kalau 10 kali lipat dibalas oleh Allah 700 kali lipat kan 7.000 kali lipat Mas. Nggak gitu konsep sedekah itu mestinya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, mungkin bisa nanti ada penyampaian terakhir dari Bapak penutup. Itu bagaimana kan kita mestinya dalam kegiatan ekonomi tersebut ada hal yang positif dan juga ada yang negatif, yang bisa katakan sebagai inflasi musiman ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai umat Islam untuk mengambil keuntungan dalam inflasi musiman seperti bulan Ramadan kali ini? Oke, baik. Ada saya nggak bilang konsep, tapi ini adalah back practice. Ada contoh kasus nyata yaitu Masjid Jogokarian di Jogja itu. Jogokarian ini memberdayakan umat dengan dana umat. Kisahnya begini. Jadi kalau ada masyarakat kurang mampu di sekitar masjid, dia bantu dana untuk berusaha. Kemudian muncul pertanyaan, loh Pak, kalau barang yang kita produksi nggak laku gimana? Masjid yang beli. Sehingga masjid ini kan pakai dana infaknya umat. Jadi Jogokarian itu misalnya menyediakan makan setiap Jumat. Nah, makannya itu nggak dibeli dari orang luar, tetapi dibeli dari orang yang mendapatkan dana bergulir dari masjid. Nah, sehingga orang tetap bisa berproduksi. Nah, ketika sudah produksinya masuk di masjid, orang lihat kan enak atau tidak. Itu promosi tidak? Promosi. Maka dia akan cari siapa yang buat. Betul. Padahal yang buat itu adalah orang yang dibina oleh masjid. Hemat biaya produksi kan. Nah, gimana di sini ada inflasi yang musiman tadi? Kita kemudian, saya tidak tahu baju yang masuk ke wilayah kita ini berasal dari mana. Kalau dari Sidoarjo, oke, karena masih di wilayah Jawa Timur. Kalau dari Malang, oke, aman. Yang kedua, ini tak ada tanggung jawab sosial, Mas. Jadi
pedagang muslim itu bukan hanya cari untung, ya, tetapi juga harus mestinya menebar benefit. Jadi ada falah juga yang ingin dia ini. Jadi nanti inflasi musiman ini bagaimana bisa ditekan? Dihitung kebutuhan masyarakat itu berapa kebutuhan sumber daya regional yang tersedia. Sehingga kalau ataupun harus didatangkan dari luar, mendatangkannya yang sama-sama umat Islam. Dari golongan kita. Ya, yang kedua, apa yang bisa kita jual keluar? Contoh sederhana, kebutuhan tape selama Ramadan naik. Tapenya dari mana? Di Bondowoso. Dari Bondowoso pasti, Jember begitu kira-kira. Tuh. Memang di Madura nggak ada singkong. Banyak. Yang kedua, kalau singkongnya harus tapenya harus bersaing dengan tape, sama-sama tape yang kuning, yang tape basah itu kalah. Pamekasan. Kenapa kalah? Karena Bondowoso sudah lebih dulu terkenal sebagai kota tape. Tetapi kita bisa bermain apa? Tape kering dari gaplek. Itu makanan yang sudah punah, Mas. Gaplek itu bisa ditape. Dan orang lebih senang makan tape Bondowoso karena apa? Gengsi. Bukan karena rasa. Nah, akhirnya apa? Ini memicu inflasi karena yang mendatangkan masyarakat luar, bukan masyarakat di area ini sendiri. Oke. Mungkin hanya itu perbincangan kita pada kali ini, Pak. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat bagi orang lain, bagi kita sendiri, dan bagi orang lain bisa bermanfaat. Dan semoga di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berkah bagi masyarakat, khususnya masyarakat di akar rumput. Amin. Dalam kegiatan ekonomi Ramadan yang mungkin luar biasa ini ya. Oke. Mungkin hanya itu dari kami podcast kita kali ini. Kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.